Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi hari ini, tanggal 16 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya Tuhan sempurna. Hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu ajaib, Dia sempurna di atas segala-galanya. Tuhan menciptakan ada malam hari, ada pagi hari ini, seperti hari ini Tuhan ciptakan. Dan pada waktu pagi ini kita datang kepada Yesus. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, saya mau baca. Kitab Mazmur pasal kelima. Tuhan, pada waktu pagi aku datang kepada Tuhan. Aku ingin berseru kepadamu Tuhan. Supaya setiap langkah hidup kita tidak berjalan di jalan yang salah, tapi melangkah di jalan-jalan Tuhan. Saya mau baca Mazmur pasal yang kelima. Ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Kita minta sama Tuhan sebelum kita beraktivitas. Tuhan, tuntun hidupku, supaya apa yang kami kerjakan itu seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Itu semua campur tangan Tuhan. Itu sebelum kita melangkah, marilah kita datang kepada Yesus, supaya tangan Tuhan menyertai hidup kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Buatlah jalanmu dalam kehidupan saya. Saya merindu, salah satu kesukaan lagu saya ini, buatlah jalanmu. Sebab kata firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 25, banyak jalan yang disangka orang kelihatannya lurus, padahal ujungnya menuju maut. Seringkali kita melangkah menurut kehendak daging kita, menurut pikiran ideal kita, padahal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi bagi kita semua yang cinta Yesus, kita mari melangkahlah bersama dengan Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala rencana kita, apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun pagi ini, datanglah kepada Yesus. Buatlah jalanmu Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Buatlah jalanmu dalam saya. Amin. Haleluya. Tuhan panjunan ku tak lihat. Amin. Haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu. Amin. Haleluya. Ku duduk diam di kakimu. Amin. Haleluya. Buatlah jalanmu, amin. Haleluya, dalam saya. Amin. Haleluya. Tuhan penjunan ku tak lihat. Amin. Haleluya. Biar kau kerjakan, amin. Haleluya, turut maumu. Amin. Haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kakimu. Kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat 4, 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kamu Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kamu Israel. Kamu Israel dan kita semua, kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kerjakan Tuhan menurut kehendak-Mu Bapa, supaya bukan aku yang dominan, tapi Engkau yang dominan.
Roh Kudus tuntun hidupku, biar kau kerjakan turut maumu. Amin, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kakimu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Setiap kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Amin, haleluya. Tuntunlah hidupku Bapa sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Ku mau selalu duduk diam dan taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Sucikan Bapa mulutku dan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan. Ku simpan dalam hati kami Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Tuntunlah hidupku Bapakku Tuhan Yesus, sampai aku nanti kelak masuk surga bersama Yesus lamanya. Amin, haleluya. Sampai nanti kelak aku masuk ke surga bersama Yesus lamanya. Amin. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tepat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari Selasa pagi ini tanggal 16 Mei 2023. Waktu begitu cepat, berarti tinggal 2 minggu lagi Bapak. Kita mengakhiri bulan Mei. Berarti kalau sudah bulan Juni, waktu begitu cepat. Berarti sudah 6 bulan kita di pertengahan tahun di tahun 2023. Berarti semakin hari semakin mendekati kedatangan Tuhan. Saudara siap enggak menghadapi kedatangan Tuhan? Saya mau tanya saudara, apakah saudara siap? Kalau saya ditanya, saya siap menghadapi kedatangan Tuhan yang besar. Karena sebagai aku anak Yesus, aku milik Yesus, aku hamba Tuhan Yesus, hamba rendah hati di hadapan Tuhan, anak cinta, milik kalau Yesus, berserah kepada Tuhan. Amin. Supaya kita tidak melangkah menurut jalan kita. Kata firman Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya. Artinya hidup yang berserah kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Yesaya pasal 26. Puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Ya. Semalam kita buka dalam Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 9. Sekarang pasal 26 pasal yang sama tapi dari ayat 10 sampai 21. Terus berurutan sampai selesai ya. Karena hati kita merindu senantiasa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita tapi seperti tadi firman Tuhan baca, kita bagikan apa saudara, bencana yang disebutnya dari tanah. Lihat kita di tanah, diciptakan Tuhan kan dari tanah kita. Ya. Seandainya kita diciptakan sama Tuhan itu, kita rusak saudara ya. Oleh karena di dunia ini saudara, seringkali kita diciptakan sama Tuhan, tapi seringkali kita tidak menurut kehendak Tuhan, akhirnya rusak, nuruti daging rusak. Seperti Hawa, tidak taat kepada firman Tuhan, jangan makan buah
baik dan jahat. Tapi dia bandel, ikuti suara iblis, suara ular, rusak jatuh di dalam dosa. Demikian kehidupan kita, ikuti dunia, ikutin daging, rusak kita. Tapi untung besar kita punya Yesus. Waktu kita rusak, maka ke tukang peri itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan tadi, begitu indah tadi. Yeremia pasal 18 ayat 4, 5 dan 6. Kita dibentuk sama Tuhan sehingga hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat 10 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Orang fasik harus dididik sama Tuhan, diajar. Ya, jatuh orang fasik supaya apa? Supaya dia bertobat. Maka dikatakan seandainya orang fasik dikasihani, seandainya tidak dihukum, ya, disayang begitu misalnya, ya. Satu, apa bedanya orang benar sama orang fasik? Tuhan nggak bisa begitu, saudara. Dan berikutnya, ya tidak akan pernah belajar apa yang benar. Karena dipikir berbuat salah tuh seolah tidak ada hukuman, ya dianggap yang salah benar. Di mana rancu, ya, antara kesalahan dan kebenaran. Maka dihukum sama Tuhan, orang fasik akan binasa. Supaya dia bertobat, ya, itu dicinta sama Tuhan bertobat. Kalau tidak bertobat, ya sudah menuju jalan menuju maut, ya. Berikutnya, ya Tuhan, tanganmu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis-habis. Lawan Tuhan orang fasik, ya. Kalau tidak taat kepada firman Tuhan, api yang memusnahkan itu semua, ya. Ayat 12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Amin. Ya, apa yang kita kerjakan itu ada campur tangan Tuhan, ya. Kan Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Kita semua dipanggil, ada rencana Tuhan. Dan orang yang dipanggil menurut rencana Tuhan berkata, segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Amin. Kalau itu selalu berserah total kepada Tuhan. Jangan pernah melangkah sombong, melangkah apa yang kami kerjakan berhasil, itu hasil kerja kami Tuhan. Bukan sombong itu namanya. Gagal, ya. Orang itu akan gagal. Itu orang fasik, sombong. Seperti Moab itu. Gagal dimusnahkan sama Tuhan. Tapi bagi kita anak Tuhan, mari kita belajar rendah hati. Ikuti apa maunya Tuhan. Seperti tanah liat. Kita dulu rusak, kita berserah kepada Tuhan. Di tangan Tuhan kita dibentuk karakter. Memang sakit, saudara. Saya kasih umpama sebuah pakaian, ya. Pakaian kalau kita pakai, kehidupan kita kalau kita hidup dalam dunia kotor, ya. Hidupin kita kotor, kita rusak. Tapi perlu dicuci, dibentuk sama Tuhan. Seandainya tuh baju bisa berbicara, pada waktu cuci itu digosok, dicuci, disikat sampai yang kotor dibuang, saudara. Dibentuk sama si pencuci, ya, dibentuk dengan sabun. Kalau seandainya berkata, oh sakit, saya memang sakit, ikut Yesus, ada pikul salib. Tapi setelah dicuci bersih, bau wangi. Seandainya sudah dijemur, seandainya dia berkata panas, panas, memang dibentuk sama Tuhan, itu dibentuk pikul salib Yesus, ya, pikul salib Yesus, ya. Terus penyangkalan diri supaya kita belajar rendah hati, ya, tidak boleh sombong. Tapi setelah kering, saudara, akan digosok sakit lagi. Itulah bentuk proses Tuhan. Tapi begitu setelah digosok begitu indah, dikasih semprotan parfum, wangi dan layak dipakai. Demikian kehidupan kita, mari biar kita layak di hadapan Tuhan. Kita dibentuk sama Tuhan dan semuanya Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Di ayat 13, ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Amin. Hanya nama Yesus yang kita tinggikan, yang kita masyurkan. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus, Yesus dan Yesus. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan menyediakan segala ingatan kepada mereka. Amin. Orang fasik akan dihukum, dilenyapkan, ya. Semua hancur karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Orang yang cinta Tuhan bertambah-tambah, dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya Tuhan,
Dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Amin. Kita dibentuk sama Tuhan. Kita selalu berdoa sama Tuhan. Harap pada Tuhan. Kita dibentuk seperti tadi. Bencana yang rusak dibentuk sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikian tadinya keadaan kami di hadapan ya Tuhan. Amin. Dibentuk sama Tuhan sakit. Seperti seorang perempuan yang berangan bersalin. Sakit ikut Yesus mengesalin. Tidak ada masalah. Seperti Yesus sendiri. Disebut kebangkitan karena mengalami kematian. Sakit Yesus saudara di atas kayu salib. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan begitu indah di dalam kehidupan kita. Ya, sempurna pekerjaan Tuhan. Sempurna karya Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus. Ada kemuliaan Tuhan. Ada kebangkitan. Mari kita mau ikuti maunya Tuhan. Kita dibangun sama Tuhan. Kami mengandung ayat 18. Kami melihat sakit, tapi seakan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Amin. Kita dibentuk sama Tuhan, biarpun sakit. Tapi mari kita mau diproses sama Tuhan. Kalau diproses sama Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Pada waktu mati akan bangkit saudara. Ya, itu di dalam Kristus. Karena itu dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Saya mau baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat Allah berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Amin. Arwah semua orang yang mati di dalam Kristus nanti akan bangkit. Karena Yesus yang penuh kuasa akan membangkitkan untuk pindah tempat. Yang tadi dikubur di tanah, pindah tempat ke kali surga buat selalu. Amin saudara. Oleh itu mari, ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu, sebelum kau masuk. Bersembunyilah bangsa lamanya sampai amar itu berlalu. Amin. Masuk ke kamar, berdoa kepada Yesus. Menyembah kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu saudara. Ambil mezbah dengan Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dibentuk sama Tuhan. Ayat 21 yang terakhir. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya. Untuk menghukum penduduk bumi. Karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpul di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang mati terbunuh di atasnya. Tuhan nanti akan datang dengan segala kemuliaannya. Orang jahat semua makin jahat saudara. Akan semua orang fasik akan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, kita akan masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 3:20, karena kewargaan kita dalam surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita minta sama Tuhan, buatlah jalanmu supaya hidup kita dibentuk sesuai dengan apa maunya Tuhan. Amin. Buatlah jalanmu. Amin. Haleluya. Dalam saya. Amin. Haleluya. Tuhan penjunan. Haleluya. Ku tanah lihat. Amin. Haleluya. Biar kau kerjakan. Amin. Haleluya. Turut maumu. Mari kita dikerjakan maunya Tuhan. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Buatlah jalanmu. Buatlah jalanmu Bapa dalam kehidupanku yang berdosa ini. Rendahkan hatimu. Mintalah sama Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Tuhan tuntunlah hidupku. Amin. Haleluya. Biar kau kerjakan. Amin. Haleluya. Turut maumu. Biar kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Ku mau duduk diam di kakimu. Amin. Haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu. Amin. Kehendakmu terjadilah
Allah di dalam kehidupanku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Minta sama Tuhan, buatlah jalanmu Tuhan dalam kehidupanku, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Amin. Tuhan semuanya memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.